Dalam gelapnya malam, seorang wanita perlahan melepaskan pakaian dan gaun panjang yang membalut tubuhnya. Jemarinya bergetar saat melepas pita korset yang selama ini membelenggu di tubuhnya. Malam ini, ia akan menyerahkan dirinya, membiarkan takdir menuliskan kisahnya dalam bisikan angin dan bayang-bayang rembulan. Elizabeth terlahir di keluarga miskin, di mana kemiskinan bukan sekadar nasib, tapi warisan yang harus ia tebus. Demi melunasi utang sang ayah, ia terpaksa menjual dirinya seharga 500 pound sterling, bukan sebagai wanita merdeka, melainkan sebagai alat bagi kaum bangsawan untuk meneruskan garis keturunan. Dalam cermin takdirnya yang retak, dunia yang kejam menampakkan wajah aslinya tanpa belas kasih dan juga tanpa pilihan. Dalam film yang diperankan oleh Sophie Marceau, ia menampilkan sosok tubuh yang anggun bak pahatan patung klasik yang indah, elegan, dan penuh pesona. Namun, di balik keindahan itu, terselip kehangatan keibuan yang tak pernah pudar, mengalir lembut dalam setiap gerak dan tatapannya, menjadikan pesonanya semakin abadi. Cerita dimulai saat Elizabeth berdiri dalam cahaya remang-remang, mengenakan korset ketat dan gaun panjang yang membalut tubuhnya, bak kemasan barang berharga. Nafasnya tertahan, bukan oleh pakaian yang membelenggu, tetapi oleh kesadaran bahwa malam ini dirinya bukan lagi seorang gadis, melainkan barang dagangan. Di balik tirai tipis, seorang pria kaya raya mengamatinya, menimbang dan memilih, seolah ia tak lebih dari benda yang siap dibeli. Dunia yang kejam tak memberinya pilihan, dan dalam kesunyian ruangan itu, nasibnya perlahan ditentukan. Dengan kecantikannya yang lembut dan juga anggun, ia bukan sekedar wanita biasa. Ia adalah seorang guru privat berbakat, ahli dalam piano, melukis, dan menguasai berbagai bahasa. Keanggunannya bukan hanya terletak pada wajahnya yang elok, tetapi juga dalam caranya berbicara, halus, terukur, dan juga penuh wibawa. Sementara itu, di balik layar yang tipis, sang pria kaya menatapnya tanpa berkedip. Matanya mengamati setiap detail bibirnya yang rapat, seolah menyimpan rahasia serta sorot mata yang sedikit sendu, seakan menyiratkan kisah yang belum terungkap. Dalam keheningan yang nyaris mencekam, akhirnya ia bertanya. Suaranya dalam dan tenang, namun membawa nada kepemilikan yang tak tersamar. Have you ever done anything like this before? No, never. Will you do it? Of course. Why else am I here? Setelah mendengar jawaban pasti dari Elizabeth, yang dengan tegas memilih demi menjaga kehormatan keluarganya, mereka pun menentukan sebuah hotel terpencil sebagai tempat untuk menjalankan rencana besar, yaitu mendapatkan keturunan. Elizabeth tiba di lokasi yang telah disepakati. Jantungnya berdegup kencang di tengah ketidakpastian yang menyelimuti. Di sana, ia akhirnya bertemu dengan Charles. Namun, pertemuan itu tak diawali dengan kelembutan. Justru teguran tajam dari pihak lawan segera menyambutnya. Charles dengan sorot mata penuh wibawa, tampaknya begitu menjunjung tinggi kehormatan kaum bangsawan. Tanpa ragu, ia memerintahkan Elizabeth untuk menutup pintu, seolah ingin membatasi dunia mereka hanya pada apa yang harus terjadi di dalam ruangan itu. Ketegangan menggantung di udara, kecanggungan melingkupi keduanya, bagai awan kelabu yang enggan beranjak. Seolah memberikan tugas yang tak bisa ditawar, Charles kemudian berpaling pada Elizabeth, memastikan satu hal, rahasia ini harus tetap tersimpan rapat selamanya. Charles menatapnya dengan sorot mata yang sulit diterka, lalu dengan suara datar namun penuh penekanan, ia berkata, "Tidak perlu kau mengetahui segalanya tentang diriku. Yang perlu kau lakukan hanyalah menghabiskan 3 malam bersamaku di tempat ini." Malam ini adalah awal dari perjanjian, sebuah perjalanan tanpa banyak tanya, hanya kepatuhan pada takdir yang telah dituliskan. Dalam remang cahaya yang berpendar lembut, Elizabeth berdiri dengan kegelisahan yang tak dapat disembunyikan. Ia belum pernah bersentuhan dengan pria sebelumnya, dan kini, saat-saat yang tak terelakkan telah tiba. Dengan jemari yang bergetar, ia mulai melepas gaun panjang yang membalut tubuhnya. Lapis demi lapis kain yang menutupi dirinya jatuh perlahan, hingga yang tersisa hanyalah keheningan dan debar jantung yang berpacu. Dalam balutan pakaian dalam putih yang terakhir, ia berdiri diam, membiarkan udara dingin menggigit kulitnya. Lalu dengan napas tertahan, ia melepaskan segalanya. Kini,
hanya dirinya yang tersisa, menunggu dalam ketenangan penuh kepasrahan, menanti instruksi dari pria yang telah menentukan takdirnya. Dengan demikian, gerakan yang canggung dan asing itu akhirnya dimulai. Seperti kelopak bunga yang mekar di bawah embun, wajah Elizabeth yang jelita memancarkan perasaan mendalam yang sulit terungkapkan. Namun, di balik kecantikannya, ada kesedihan yang samar. Bibirnya tertutup rapat, matanya berkabut nestapa, membuat siapapun enggan menatapnya terlalu lama. Saat ini tak ada yang ia inginkan lagi, selain mengakhiri perjanjian konyol ini secepat mungkin. Dan begitulah, dalam keheningan yang terasa menyesakan, mereka melewati malam pertama dalam suasana yang kaku dan penuh kecanggungan. Pada hari kedua, setelah kontak fisik yang masih menyisakan jejak samar dalam ingatan, kesempatan berbicara datang ketika tak ada seorang pun di sekitar. Di bawah cahaya redup yang menyusup dari jendela, Elizabeth akhirnya mengungkapkan kisahnya. Ia lahir dari keluarga miskin, ibunya meninggal saat melahirkannya, dan sang ayah yang terhimpit utang besar menyeretnya ke dalam jurang keputusasaan. Mendengar itu, Charles yang kemarin berbicara dengan nada keras kini hanya terdiam. Ada sesuatu di matanya yang berubah, bukan lagi ketegasan yang dingin, melainkan iba yang perlahan menghangatkan sorotnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat Elizabeth bukan hanya sebagai bagian dari perjanjian ini, tetapi sebagai seseorang yang telah berjuang melawan takdir yang kejam. Doing it for someone else. I too have a duty to someone else. Then, sir, since neither of us are here for our own pleasure, perhaps what we do isn't so very wrong. Saat mendengar persetujuan Elizabeth yang penuh pengertian, Charles yang diliputi rasa bersalah akhirnya merasa sedikit lega. Seolah beban yang menghimpit dadanya perlahan mereda, memberi ruang bagi ketenangan yang sebelumnya tak ia sadari keberadaannya. Malam itu gerakan mereka menjadi lebih lancar dan tak lagi sekaku sebelumnya. Dalam keheningan yang kini terasa lebih hangat, mereka mulai menyesuaikan diri, seolah tubuh dan jiwa perlahan menemukan iramanya sendiri. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang luput dari kesadaran mereka. Roda takdir mulai berputar, membawa mereka ke arah yang belum mereka ketahui. Tapi di saat yang sama, di dalam hati Elizabeth, perasaan yang selama ini terkunci perlahan mengalir, merayap masuk tanpa bisa ia cegah. Ada keinginan yang tumbuh diam-diam, keinginan untuk mengungkapkan apa yang bergejolak di dalam dadanya. Dan tanpa sadar, air mata mengalir di wajahnya, membasahi pipi hangatnya yang menjadi saksi bisu atas perasaan yang mulai menuntut untuk diakui. Pada hari ketiga, Elizabeth berdiri sendirian di tepi laut, membiarkan angin membelai rambutnya yang tergerai, membawa serta bisikan ombak yang seakan memahami isi hatinya. Saat itu, tanpa disengaja Charles muncul di sampingnya. Ia tak tahu mengapa Elizabeth memilih berada di tempat ini. Namun anehnya, kehadirannya di sana menghadirkan kehangatan yang sulit dijelaskan. Di dalam hatinya, Elizabeth ingin berteriak, ingin melepaskan segala yang membebani dadanya. Namun, rasa canggung menahan suaranya, seolah angin pun tak sanggup membawa keluh kesahnya pergi. Tapi disinilah tanpa mereka sadari, hati mereka mulai terbuka, kata-kata mengalir begitu saja, tawa ringan terdengar, dan untuk pertama kalinya mereka berbagi kebahagiaan tanpa beban. Akhirnya, mereka tiba pada halaman terakhir dari perjanjian mereka. Dalam malam yang dipenuhi gairah, keduanya menjadi lebih berani. Membiarkan perasaan mereka berbicara, tanpa perlu kata-kata. Namun, seperti api yang hanya diberi sedikit kayu, bara yang menyala itu meredup saat pagi datang menyelinap. Meski hatinya berat, Charles tetap berpura-pura tenang saat pergi, meninggalkan Elizabeth sendirian dalam kesunyian yang terasa lebih dingin dari hembusan angin laut. Waktu berlalu begitu cepat, dan 10 bulan kemudian di dalam ruang yang hening, tangisan menyayat hatinya yang menggema. Elizabeth, yang kini telah membawa kehidupan di dalam dirinya, akhirnya menghadapi saat yang paling mendebarkan. Dengan setiap jeritannya, proses persalinan pun dimulai, menjadi saksi lahirnya takdir yang telah dituliskan sejak perjanjian itu dimulai. Seiring dengan kelahiran anaknya, kontrak antara Elizabeth dan Charles pun mendekati akhirnya.
Malam itu, bahkan sebelum sempat menatap jelas wajah bayinya, sang buah hati telah dibawa pergi oleh pelayan. Pemandangan itu seketika seperti belati yang menembus jantungnya, menciptakan luka yang tak terlihat namun begitu dalam. Meski ia tahu ini hanyalah sebuah transaksi, kenyataan itu justru membangkitkan perasaan keibuan yang tak pernah ia duga. Sejak saat itu, hatinya dipenuhi kerinduan yang tiada akhir, seperti ombak yang terus datang tanpa jeda. Setiap tahun, di hari ulang tahun putrinya, Elizabeth melukis dengan tangannya sendiri. Ia menuangkan rindu dalam setiap goresan, menciptakan wajah yang tak pernah benar-benar ia lihat, namun selalu ia bayangkan. Itu adalah caranya menyampaikan doa, harapan, dan kasih sayang yang tak tersampaikan. Namun, kenyataan pahit terus menghantuinya. Ia tidak tahu apapun tentang putrinya, tak pernah melihatnya tumbuh, tak pernah mendengar suaranya, bahkan tak tahu nama yang diberikan kepadanya. Dan begitulah, dalam diam dan dalam malam-malam yang sunyi, perasaan rindu ini terus bersemayam di hatinya, bertahan selama 6 tahun penuh, tanpa pernah berkurang sedikit pun. Akhirnya, Elizabeth tak lagi mampu menahan gejolak di hatinya. Kerinduan yang terus mengalir dalam darahnya mendorongnya untuk bertindak. Ia mulai berpindah-pindah di kalangan bangsawan, bekerja sebagai guru privat dengan harapan kecil bahwa suatu hari ia bisa menemukan putrinya kembali. Perjalanannya penuh rintangan, namun usaha kerasnya tak sia-sia. Setelah melewati berbagai kesulitan, takdir akhirnya membawanya ke sebuah perkebunan di mana ia melihat seorang gadis kecil. Usianya, penampilannya, semuanya begitu mirip dengan bayangan yang selalu ia lukiskan dalam hatinya. Mata dalam bilik Elizabeth membelalak, hatinya seolah berhenti berdetak saat menatap wajah yang terasa begitu familiar. Perasaan yang telah lama terpendam kini menyeruak begitu kuat, membuat dadanya sesak oleh emosi yang tak terbendung. Gadis kecil itu bernama Louisa. Sejak kecil, ia tak banyak merasakan kasih sayang seorang ibu, dan sang ayah terlalu sibuk mengurus ladang serta perkebunan untuk benar-benar memperdulikannya. Akibatnya, Louisa tumbuh menjadi anak yang pendiam, penyendiri, dan sedikit aneh dalam cara berpikirnya. Pertemuan pertama mereka pun dipenuhi kejutan yang luar biasa, sebuah momen yang mengguncang. Tak hanya hati Elizabeth, tetapi juga takdir yang telah lama memisahkan mereka. Then bugger away, lady. Setelah beberapa kata terucap, gadis itu tiba-tiba berbalik, lalu berlari menuju ujung lorong. Langkah-langkah kecilnya menggema di keheningan, semakin lama semakin jauh, hingga hanya bayangannya yang tersisa. Elizabeth tetap berdiri di tempatnya, matanya enggan berpaling. Dengan tatapan penuh harap yang perlahan meredup, ia hanya bisa menyaksikan sosok itu menghilang. Dalam dadanya, kekecewaan tumbuh diam-diam, seperti daun yang layu sebelum sempat bermekaran. Di sisi lain, Charles menghadiri pesta dansa bersama teman-temannya di kediaman keluarga. Ayahnya, seorang bangsawan terpandang, dikenal gemar bersenang-senang, menghabiskan hari-harinya dalam kemewahan tanpa memedulikan hal lain. Baginya, Charles hanyalah putra yang patuh, namun tidak pernah cukup untuk memenuhi harapannya. Di tengah ruangan yang dipenuhi tawa dan kilauan kristal, Charles berdiri seperti sosok asing di dunianya sendiri. Keramaian itu tak mampu menyentuh hatinya, gemerlap pesta terasa hampa. Dalam keluarga yang begitu menjunjung status dan kehormatan, ia justru tampak seperti bayangan yang tak menemukan tempatnya. Sementara itu, Leah, istri dari pengurus perkebunan sekaligus adik perempuan Charles, tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Elizabeth, dengan sikap anggun dan budi pekerti yang halus, memancarkan pesona yang sulit diabaikan. Merasa bahwa wanita itu bukan orang biasa, Leah pun mengambil keputusan. Dengan keyakinan penuh, ia mempekerjakan Elizabeth sebagai guru privat bagi Louisa. Sebuah keputusan yang tanpa ia sadari, perlahan akan menghubungkan kembali benang-benang takdir yang sempat terputus. Keesokan harinya, Elizabeth menanti dengan hati berdebar kedatangan pemilik perkebunan. Hingga saat itu, ia masih diliputi keraguan. Benarkah ia telah menemukan putrinya, ataukah ini hanya harapan yang tak pasti? Di kejauhan, sebuah kereta perlahan mendekat. Matanya dipenuhi harap, mengikuti setiap gerak roda yang membawa jawaban atas penantiannya. Lalu, ketika wajah pemilik perkebunan akhirnya terlihat dengan jelas, sesuatu dalam dirinya seolah mencair. Hatinya tiba-tiba merasa lega ia telah menemukan putrinya.
Dan saat pandangannya jatuh pada Charles, yang dengan lembut memanjakan gadis kecil itu, Elizabeth tak bisa menahan senyum tipis yang terukir di wajahnya, sebuah senyuman penuh makna, seperti fajar yang perlahan menyapu kegelapan. Dengan hati yang berdebar, Elizabeth perlahan menuruni tangga. Setiap langkahnya terasa berat, seolah membawa beban dari masa lalu yang belum terselesaikan. Sementara itu, di ruang tamu, Charles duduk dengan tenang, menikmati suasana tanpa sedikit pun menyadari bahwa ia akan segera dihadapkan pada sesuatu yang tak terduga. Namun, begitu matanya menangkap sosok Elizabeth, wajah yang terasa familiar, namun juga begitu asing, seketika dadanya langsung bergemuruh. Keceriaan yang tadi menghiasi wajahnya lenyap dalam sekejap. Sorot matanya berubah serius, ekspresinya menyiratkan kecemasan dan ketakutan yang tak dapat disembunyikan. Namun, Charles bukanlah seseorang yang mudah goyah. Dengan cepat, ia menekan kegelisahannya, memaksakan sebuah senyuman, senyum yang terlihat tenang di permukaan, namun di baliknya ada badai perasaan yang tak terlukiskan. Charles segera membawa Elizabeth ke ruang kerja, pintu tertutup rapat di belakang mereka. Dengan sorot mata tajam dan nada penuh amarah, ia menegurnya. "Kau seharusnya tidak muncul di sini. Kehadiranmu hanya akan menimbulkan masalah besar." Namun, meskipun Elizabeth telah melanggar kesepakatan mereka, ia tetap berdiri teguh. Kerinduannya pada putrinya jauh lebih besar daripada ketakutannya pada Charles. Bahkan jika harus tetap berada di sana sebagai guru privat, ia rela asal bisa berada di dekat darah dagingnya. Namun Charles tak tergoyahkan. Wajahnya tetap dingin, nada suaranya sangat tegas. Ia menolak keinginan Elizabeth. Tak ingin membiarkan keadaan semakin rumit, Charles pun segera menemui Leah. Dengan nada serius, ia menegaskan bahwa Elizabeth harus segera diberhentikan. Leah, yang sejak awal sangat terkesan dengan Elizabeth, hanya bisa menatap kakaknya dengan kebingungan. Ia tak mengerti mengapa Charles begitu bersikeras, apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Wish her to be dismissed without a character. No. Oh, then she must be given at least a month's notice. A month? Can't you just be paid? Leah dengan tenang menjelaskan bahwa sesuai dengan hukum yang berlaku, mereka harus memberikan waktu 1 bulan bagi Elizabeth untuk menemukan majikan baru. Mendengar aturan yang menurutnya konyol, Charles yang kehabisan akal akhirnya terpaksa menyetujuinya. Namun, pikirannya tetap dipenuhi kegelisahan karena kehadiran Elizabeth telah mengguncang ketenangan yang selama ini ia pertahankan. Tanpa banyak bicara, ia membawa Elizabeth ke sebuah ruang rahasia. Di dalam kegelapan ruangan itu, terbaring seorang wanita yang tak sadarkan diri, napasnya lemah seperti bayangan yang nyaris menghilang. Keluarga besar ini membutuhkan seorang penerus, dan demi memenuhi ambisi itu, Charles diam-diam melakukan transaksi yang tak pantas. Awalnya, ia berpikir bahwa setelah Loisa lahir, hubungan ini akan berakhir selamanya. Namun kini, kehadiran Elizabeth kembali mengguncang keyakinannya, membawa kekacauan yang selama ini ia hindari. Untuk memastikan rahasia ini tetap terkunci rapat, Charles memaksa Elizabeth untuk bersumpah di depan istrinya yang tak berdaya. "Jangan pernah membocorkan satu kata pun tentang Loisa." Suaranya tegas dan penuh tekanan. Elizabeth, yang tahu betapa berbahayanya menyimpang dari perintah ini, hanya bisa mengangguk dalam ketakutan. Keesokan harinya, Elizabeth akhirnya mendapatkan kesempatan yang selama ini ia impikan, yaitu mendekati putrinya. Namun, momen itu tak seindah yang ia bayangkan. Loisa, yang tak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu, menyambutnya dengan sikap dingin dan kata-kata tajam yang menusuk. Sikap kasar dan tak sopannya menjadi tamparan yang menyakitkan bagi Elizabeth dan menghancurkan harapannya dalam sekejap. Hatinya mendadak pilu, seolah putrinya sendiri telah menjadi orang asing yang tak dapat ia dekati. You're poor, I suppose. Yes? I don't have to do what you say. Mendengar kata-kata kasar dan sikap tidak sopan Louisa, Elizabeth akhirnya memahami alasan mengapa gadis itu sering berganti guru privat. Anak itu telah dibiarkan tumbuh liar, tanpa bimbingan yang lembut namun tegas. Tanpa ragu, Elizabeth mengunci Louisa di dalam kamar. Meskipun gadis itu berteriak dan menangis penuh kemarahan, Elizabeth tetap teguh pada keputusannya. Ia tidak akan membiarkan putrinya terus berperilaku seperti ini. Jika ingin mengubahnya, maka ketegasan adalah langkah pertama.
Bahkan saat Charles menghadangnya dengan perlawanan yang keras, Elizabeth tetap tak bergeming. Matanya penuh keyakinan, lebih kuat dari ancaman manapun yang bisa diucapkan pria itu. Melihat kegigihan Elizabeth yang luar biasa, Charles akhirnya menyerah. Ia tahu, tak ada gunanya melawan wanita yang telah memutuskan untuk bertahan. Keesokan harinya, Elizabeth berjalan menuju tepi danau di belakang perkebunan. Tanpa disadari, matanya menangkap sosok Charles di kejauhan. Ia sedang berenang di air danau yang dingin. Gerakannya begitu kuat dan luwes, seolah tubuhnya adalah bagian dari alam itu sendiri. Ia diam-diam mengintip, pandangannya terpaku pada tubuh kekar pria itu yang kini tampak begitu nyata, bukan hanya bayangan samar dalam ingatan. Dan di saat itu, hatinya terseret dalam arus kenangan. Pria yang pernah berbagi 3 hari penuh keintiman dengannya itu, ternyata tak pernah benar-benar hilang dari benaknya. Hari demi hari telah berlalu, waktu mengalir begitu cepat seperti angin yang tak dapat ditahan. Di antara tamu yang datang berkunjung ke perkebunan Charles, seorang pria bernama Taylor begitu terpesona oleh sosok Elizabeth. Bukan hanya kecantikannya, tetapi juga semangat dan keteguhan hatinya yang begitu berpendar. Dengan penuh kekaguman, ia memuji Elizabeth sebagai wanita yang penuh percaya diri dan berkarisma, seseorang yang berbeda dari wanita lain yang pernah ia temui. Dan karena itulah, sehari sebelum kepergiannya, Taylor akhirnya mengambil keputusan. Ia harus mengungkapkan perasaannya. Pada sore harinya, Elizabeth datang ke kamarnya. Tanpa ragu, Taylor menyatakan isi hatinya. Kata-katanya mengalir penuh keyakinan, dibalut kebanggaan yang tak disembunyikan, dan dia berkata, "Aku memiliki lahan pertanian hampir 5.000 hektar. Jika kau bersedia, kau bisa menjadi nyonya di perkebunanku." Namun harapannya pupus dalam sekejap. Elizabeth, yang sama sekali tak tertarik pada harta dan kekayaan, menatapnya dengan ketegasan yang tak tergoyahkan. "Maaf, tetapi aku tidak bisa menerima tawaranmu." Jawabannya begitu jelas, tak memberi ruang untuk keraguan. Taylor, yang terbiasa mendapatkan apa yang ia inginkan, hanya bisa menatapnya dalam diam. Menyadari bahwa ada sesuatu dalam diri Elizabeth, yang bahkan kekayaan sebesar apapun, tak akan pernah bisa membelinya. Sebelum kembali ke tanah kelahirannya, Taylor akhirnya mengungkapkan isi hatinya kepada Charles. Dengan nada lirih, ia mengakui bahwa Elizabeth telah menolak pernyataan cintanya. Taylor pun berpendapat bahwa mungkin hati Elizabeth telah tertambat pada seseorang. Charles mendengarkan dengan tenang, tanpa sedikit pun perubahan di wajahnya. Namun, di lubuk hatinya yang terdalam, perasaan gembira bersemi diam-diam, bagai bunga yang mulai merekah di awal musim semi. Keesokan harinya, saat pelajaran Louisa kembali dimulai, gadis kecil itu mendadak memeluk ayahnya erat-erat dan enggan melepaskan. Ia sendiri tak sepenuhnya mengerti mengapa, tetapi sejak kedatangan Elizabeth, ayahnya tampak seperti tikus kecil yang ketakutan di hadapan seekor kucing. Di bawah disiplin ketat wanita itu, Louisa merasa kebebasannya perlahan terkikis, seakan angin yang dulu bebas berhembus kini tertahan oleh dinding tak kasat mata. I know how to do what you say. You're just a servant. That's enough! Be silent! You will obey me whether you want to or not. Setelah menutup pintu, Elizabeth menegur Louisa dengan ketegasan seorang ibu yang berusaha mendidik anaknya. Namun, Louisa tak menggubrisnya. Dengan keberanian yang hampir menantang, ia malah mengejek dan mengolok-olok wanita itu, seolah ingin menguji batas kesabarannya. Elizabeth menghela napas, tetapi akhirnya tak bisa lagi menahan diri. Ia meraih cat biru dan menyiramkannya ke arah Louisa, lalu mengambil cat merah dan menuangkannya ke tubuhnya sendiri. Warna-warna itu melebur dalam keacakan, menciptakan corak tak terduga di antara mereka. Tanpa ragu, Elizabeth lalu menarik Louisa ke dalam pelukannya. Dengan suara lembut namun penuh makna, ia berbisik, "Lihatlah, kini kita sama-sama berantakan. Tapi mungkin, dalam kekacauan ini, kita bisa menemukan warna yang baru." Elizabeth tidak tahu apakah Louisa benar-benar memahami maksud hatinya. Namun, yang mengejutkan, sejak kejadian itu Louisa berubah. Ia menjadi patuh dan manis, seolah angin keras yang dulu menerpa hatinya, kini berhembus lebih lembut. Malam itu, di dekat perapian yang hangat, Louisa duduk tenang dan mulai membuka hatinya pada Elizabeth, mengurai kata-kata yang selama ini tersimpan dalam diam.
Larut malam, saat dunia terlelap dalam sunyi, Elizabeth menatap wajah Loisa yang tertidur lelap. Dalam keheningan yang hanya ditemani rembulan, ia memberanikan diri memberikan sebuah kecupan lembut di kening putrinya, sebuah ungkapan kasih yang selama ini terbungkus ragu. Kemudian, ia melangkah sendirian ke ruang kelas, hanya untuk menemukan kejutan yang tak terduga. Charles berdiri di sana, menunggunya. Melihat perubahan Loisa dari hari ke hari, hatinya terasa lebih ringan. Rasa lega dan kebahagiaan menyelimutinya, seperti fajar yang perlahan menggantikan gelapnya malam. Charles tak tahu apa yang telah dilakukan Elizabeth, seolah ada sihir halus yang meresap ke dalam jiwa putrinya, mengubahnya hanya dalam hitungan hari. Namun, apapun itu, ia tak bisa menyangkal perasaan yang menggelora di dadanya. Kegembiraan yang tak terlukiskan menyapu hatinya, seperti matahari yang akhirnya menembus kabut setelah sekian lama terhalang. Dan saat matanya bertemu dengan tatapan jernih dan dalam milik Elizabeth, sesuatu yang telah lama tertahan akhirnya mencuat ke permukaan. Cinta yang selama 7 tahun terpendam kini tak lagi bisa disangkal. Dalam keheningan yang penuh makna, dua hati yang sempat terpisah itu akhirnya kembali menyatu. Waktu mungkin telah berlalu, namun saat mereka kembali merasakan keintiman fisik yang dulu hilang, kerinduan yang terjalin di antara mereka pun luruh, terobati dalam hangatnya pelukan yang tak lagi membutuhkan kata-kata. Namun, kebahagiaan itu bagaikan salju di ujung musim, indah, tetapi tak bertahan lama. Saat Natal tiba, keriuhan memenuhi perkebunan. Ayah Charles datang dengan rombongan besar, membawa kabar tentang pesta dansa megah yang akan digelar. Namun, di balik gemerlap lampu dan lantunan musik, tersembunyi niat lain yang jauh lebih suram. Ia ingin memaksa Charles membantu melunasi hutang besar yang telah ia timbulkan. Charles selalu tahu betapa bejatnya kebiasaan ayahnya, betapa mudahnya lelaki tua itu menukar kehormatan dengan kesenangan sesaat. Namun, meski hatinya menolak, ia tak punya pilihan. Malam itu, ia kembali ke dalam ruangannya, lalu mengulurkan tangannya pada Elizabeth, mengajaknya berdansa di bawah cahaya lilin yang berpendar sendu. Namun, tak lama kemudian bayangan kelam pun merayap masuk. Para kreditor bank mulai berdatangan, menelusuri setiap sudut perkebunan, menilai apa yang masih bisa diselamatkan dari kehancuran. Karena kebiasaan ayahnya yang selalu hidup berfoya-foya, Charles akhirnya harus menghadapi kenyataan pahit ini. Ia terpaksa menjual perkebunan dan rumah yang telah lama menjadi bagian dari jiwanya, demi melunasi utang yang tak pernah ia buat. Larut malam, Charles melangkah mendekati tempat tidur istrinya. Dalam sorot matanya terlukis kepedihan yang mendalam, beban yang selama ini ia pikul tanpa suara. Dengan suara lirih, ia mengungkapkan kegelisahan hatinya, dilema moral yang mencengkeram, tanggung jawab yang terasa begitu berat hingga nyaris menyesakkan. Berjam-jam ia tenggelam dalam renungan, mencari jawaban di antara bayang-bayang keraguan. Hingga akhirnya, dengan keputusan yang telah bulat, Charles berdiri. Ia berjalan menuju perapian dan, tanpa ragu, memadamkan api yang selama ini menghangatkan ruang itu. Lalu, dengan gerakan perlahan namun pasti, ia membuka jendela. Seketika angin musim dingin yang tajam menerobos masuk, menusuk kulit, membawa serta keheningan yang penuh arti. Entah itu tanda kebebasan atau awal dari kehancuran, hanya waktu yang bisa menjawab. Dengan air mata yang menggenang, Charles perlahan-lahan menarik selimut yang selama ini melindungi tubuh istrinya. Dalam keheningan malam yang menusuk, hanya desir angin musim dingin yang menjadi saksi bisu. Wanita yang telah terbaring tanpa daya selama 10 tahun itu, akhirnya terbebas dari rantai penderitaannya. Wajahnya tampak begitu tenang, seolah lelahnya jiwa telah menemukan pelabuhan terakhirnya. Di balik kepedihan yang merayap di hati, ada kelegaan samar yang tak terucapkan, seperti daun yang akhirnya jatuh ke tanah setelah bertahan terlalu lama di rantingnya. Keesokan harinya, seorang petugas keamanan setempat datang untuk melakukan pemeriksaan. Dengan wajah tanpa ekspresi, ia hanya mengonfirmasi bahwa istri Charles telah menghembuskan napas terakhirnya pada dini hari. Namun, tak ada penjelasan lebih lanjut, tak ada penyebab yang disebutkan, tak ada detail yang diungkap. Seolah kematian itu hanyalah bisikan angin yang berlalu, menyisakan misteri yang larut dalam kesunyian pagi. Dalam heningnya upacara pemakaman, sebuah tatapan singkat namun syarat makna tanpa sengaja terjalin antara Charles dan Elizabeth.
Sekilas, momen itu berlalu begitu cepat, tetapi cukup untuk tertangkap oleh mata tajam adik perempuan Charles. Namun sebelum ia sempat berkata banyak, Lia justru mengalihkan perhatiannya kepada Susan. Dengan nada penuh ketegasan, ia mengkritik wanita itu, meski bukan dengan kemarahan, melainkan dengan kejujuran yang sulit dibantah. Susan, menurutnya adalah wanita yang baik dan berhati lembut, dan telah lama memahami seberapa besar pengorbanan yang Charles lakukan demi keluarganya. Meski hatinya tetap menyimpan ketidaksetujuan, Lia tidak ingin menabur kebencian. Sebelum pergi, ia menghembuskan doa dan harapan terbaik untuk Charles dan Elizabeth, meninggalkan mereka di persimpangan takdir yang kini harus mereka tentukan sendiri. Setibanya di perkebunan, Elizabeth diliputi perasaan bersalah yang mendalam. Segala sesuatu terasa seperti kesalahannya, seakan langkah yang ia ambil telah mengguncang takdir, meruntuhkan kehidupan yang seharusnya tetap utuh. Ia percaya bahwa dirinya telah mengingkari sumpah yang dulu dipegang teguh, dan pada akhirnya, dosa itulah yang membawa kematian istri Charles. Dalam benaknya, ia telah menjadi badai yang menghancurkan keluarga pria itu, merusak segalanya hingga tak bersisa. Elizabeth tak pernah membayangkan bahwa kekuatan hasrat bisa begitu dahsyat, mampu menelan segalanya tanpa ampun. Namun kini, di hadapan kenyataan yang telah terjadi, ia sadar tak ada lagi yang bisa disalahkan. Yang tersisa hanyalah dirinya sendiri dan bayangan dari pilihan yang tak bisa diubah. Di sisi lain, Louisa melangkah masuk ke kamar Elizabeth. Matanya tanpa sengaja menangkap selembar kertas bertuliskan tangan, sebuah pesan yang ditinggalkan khusus untuknya. Saat membaca setiap kata, emosi yang terpendam di dadanya meledak. Keterikatan yang selama ini ia rasakan, bercampur dengan kebenaran yang akhirnya terungkap, melahirkan kemarahan yang tak terbendung. Dengan dada bergemuruh, Louisa segera mencari Elizabeth. Tanpa ragu, dengan suara bergetar oleh amarah dan luka, ia menuntut penjelasan, menginginkan jawaban atas kenyataan yang kini mengubah segalanya. Why did you give me away? I didn't. I sold you. How much for? £500. Is that a lot? It's a fortune. I'm glad it was a lot. Akhirnya, setelah melewati begitu banyak keraguan dan kesalahpahaman, Louisa dan Elizabeth menemukan satu sama lain. Dalam pelukan yang hangat, dinding yang selama ini memisahkan mereka runtuh begitu saja. Saat Louisa memanggilnya Mama untuk pertama kalinya, Elizabeth tak mampu menahan air matanya. Isak haru membasahi wajahnya, campuran antara kebahagiaan, kelegaan, dan cinta yang selama ini terpendam. Film ini berakhir dengan keindahan yang menghangatkan hati, namun tetap menyisakan luka. Kematian yang datang begitu dingin, membawa istri Charles pergi dalam kesunyian pembekuan, terasa begitu kejam. Dan di tengah kebahagiaan yang baru ditemukan, ada harga yang harus dibayar. Dengan berat hati, Charles menggadaikan perkebunan demi melunasi utang dan memberi Elizabeth serta putrinya kesempatan untuk mengejar kebahagiaan mereka.